Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu untuk sama-sama belajar mengenai materi IPA kelas 8. Kali ini kita akan membahas sistem ekskresi pada manusia. Simak baik-baik videonya ya. Pernahkah kamu memperhatikan tubuhmu ketika selesai berolahraga? Biasanya kalian akan berkeringat dan frekuensi pernafasan meningkat. Pernahkah kalian berpikir mengapa tubuh kalian mengeluarkan keringat? Mengapa keringat harus dikeluarkan oleh tubuh? Apakah ada zat lain yang harus dikeluarkan oleh tubuh? Lalu bagaimana proses pengeluaran zat-zat tersebut? Nah, untuk mengetahui semua tentang pertanyaan tadi, mari kita simak materi berikut ini dengan seksama. Materi kali ini kita akan masuk ke sistem ekskresi pada manusia. Kompetensi dasarnya menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Indikatornya: 1. Menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia, lalu mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ginjal, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ paru-paru, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ hati, lalu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ kulit, mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi, lalu mengidentifikasi berbagai pola hidup untuk menjaga sistem ekskresi. Coba kamu bayangkan ketika melihat ibumu memasak, ketika mencuci baju, mandi, atau memakan makanan kemasan. Pasti dari kegiatan tersebut dihasilkan zat sisa atau yang kita kenal dengan sampah. Misalnya sampah sisa sayuran, air limbah sisa mencuci atau mandi, sisa makanan, dan sampah plastik bekas pembungkus makanan. Kalau dihitung, pasti banyak sekali sampah yang menumpuk di dalam rumah jika tidak secara teratur dibuang. Nah, sampah yang menumpuk tentu akan menjadi tempat berkembangnya berbagai penyakit. Selanjutnya, bagaimana di dalam tubuh kita? Apakah tubuh kita juga mengeluarkan zat sisa? Apa saja jenis zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh? Apa dampaknya apabila zat sisa yang dihasilkan tubuh tidak dikeluarkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita ikuti video selanjutnya. Proses pengeluaran dari tubuh. Nah, berdasarkan zat yang dibuang, proses pengeluaran pada manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah defekasi, pengeluaran zat sisa hasil pencernaan atau berupa feses. Yang kedua adalah ekskresi, pengeluaran zat sisa hasil metabolisme seperti CO2, keringat, dan urin. Lalu yang ketiga adalah sekresi, pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh. Contohnya pengeluaran enzim dan hormon. Nah, yang akan kita bahas pada materi ini adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti menghembuskan gas CO2 ketika kita bernafas, lalu berkeringat, buang air kecil atau urin, dan pengeluaran empedu. Tuhan telah melengkapi manusia dengan sistem pengeluaran zat sisa tersebut. Agar dapat memahami jalur terbentuknya zat sisa dan bagian yang berperan, maka perhatikanlah gambar berikut ini. Yang pertama adalah ada organ hati. Hati ini akan mengeluarkan sisa metabolisme yang berupa urea, asam urat, bilirubin. Nah, sama dengan ginjal. Ginjal
akan mengeluarkan zat sisa berupa urin. Nah, urea, asam urat, dan bilirubin dari hati ini akan dikeluarkan juga oleh ginjal melalui urin. Lalu ada yang organ ketiga adalah kulit. Kulit ini mengeluarkan keringat, lalu paru-paru mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan air. Nah, keringat dan uap air serta karbon dioksida ini merupakan hasil respirasi seluler yang dilakukan di semua sel dalam tubuh. Organ ekskresi manusia ada 4. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua paru-paru, yang ketiga kulit, dan yang keempat adalah hati. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ginjal atau yang dikenal dengan istilah rem. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan sebelah kiri dan kanan tulang belakang bagian pinggang. Nah, kita bisa melihat bagaimana ginjal itu ada kiri dan kanan. Lalu terhubung dengan ureter menuju kandung kemih. Dari kandung kemih, salurannya akan menuju ke uretra. Lalu struktur ginjal terdiri dari bagian korteks atau bagian paling luar, lalu bagian medula. Nah, bagian medula ini tersusun dari glomerulus, pembuluh kapiler. Nah, lalu dari sini akan menuju ke ureter. Nah, di dalam ginjal ini terdapat banyak arteri ginjal dan vena ginjal. Struktur ginjal, kita mulai dari yang paling luar adalah korteks ginjal. Pada korteks terdapat banyak nefron atau penyaring. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubulus glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah kapiler dan dibungkus oleh kapsula Bowman. Nah, ini kapsula Bowman-nya pembungkus dari glomerulus. Lalu yang bagian kedua adalah bagian tengah, bagian medula. Sumsum ginjal terdiri dari tubulus contortus. Nah, nanti akan diurai bagaimana bagian glomerulus dan tubulus contortus ini terdapat pada ginjal. Nah, medula ini banyak disusun oleh banyak tubulus contortus. Lalu yang ketiga adalah bagian rongga ginjal atau pelvis renalis. Pada rongga ginjal bermuara pembuluh-pembuluh. Dari tiap rongga keluarlah ureter. Ureter berfungsi mengeluarkan dan menyalurkan urin ke kantung kemih. Apakah kamu mengetahui fungsi ginjal? Nah, ginjal ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Lalu membuang zat-zat yang membahayakan tubuh seperti urea dan asam urat, lalu membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh, contohnya untuk mengatur kadar gula, lalu mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler dan mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Kalau kita perhatikan, nah misalnya ada seseorang ginjal, nah diperbesar ini bagian ginjalnya yang tadi bagian korteks, medula, dan pelvisnya. Lalu kita potong secara melintang. Nah, pada bagian korteks renalis ini terdapat bagian kapsula Bowman dan tubulus, lalu menyambung pada medula renalisnya. Ini tubulus collectifus, lalu nanti tubulus collectifus ini akan bergabung dengan tubulus collectifus lain dari nefron-nefron, lalu akan keluar menuju ke ureter. Ini diperbesar lagi gambar ginjal dan saluran pengeluaran urin. Nah, nomor 1 ini bisa kita lihat, ini adalah glomerulus yang dibungkus oleh bagian nomor 2 namanya kapsula Bowman. Lalu dari sini nanti akan menuju ke tubulus contortus proximal. Lalu ada nomor 4, ini adalah lekung Henle. Yang kelimanya tubulus contortus distal. Lalu yang keenam adalah tubulus pengumpul atau tubulus collectifus. Ini adalah satu nefron. Nah, yang tubulus collectifus ini nanti akan menuju ke ureter untuk sama-sama berkumpul dengan nefron-nefron lain.
Nah, pada ginjal ini terjadi proses pembentukan urin. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ginjal kita terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah dan berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Nah, pada ginjal ini terjadi proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah filtrasi, penyaringan zat-zat sampah yang bersifat racun bagi tubuh. Yang kedua adalah reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Lalu augmentasi, pengeluaran zat-zat yang tidak berguna dan tidak dapat disimpan oleh tubuh. Yang pertama, nah sebelum ke tahapan tadi kita lihat dulu gambar ginjalnya setelah diperbesar. Di sini ada struktur badan Malpighi dan proses filtrasi. Nah, badan Malpighi ini adalah gabungan dari glomerulus yang sudah terbungkus oleh kapsula Bowman. Nah, namanya badan Malpighi. Berlanjut ke tubulus proksimal, lalu ke lengkung Henle, tubulus distal, lalu ke tubulus collectivus. Nah, kalau diperbesar seperti ini. Pori-pori kapiler fenestra, nah ini pembuluh kapiler. Seperti tadi sudah disebutkan, mengapa banyak pembuluh darah? Karena memang awalnya yang disaring oleh glomerulus ini adalah darah. Jadi disaring mana zat-zat yang harus keluar bersama urin yang berupa sampah, mana zat-zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh. Yang dihasilkan dari proses filtrasi adalah urin primer. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferan ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut atau filtrat tersusun atas urobilin, lalu ada urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat ini selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung disebut urin primer, dan proses ini semua disebut filtrasi atau penyaringan. Nah ini ya, bagian dari proses yang kedua, proses reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada proses filtrasi tadi masuk ke tubulus proksimal. Nah, bagian tubulus proksimal dari nefron. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut reabsorpsi tadi ya. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Nah, urobilin ini yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Lalu, urin sekunder ini kemudian akan mengalir ke lengkung Henle dan kemudian menuju tubulus distal. Selanjutnya, setelah reabsorpsi ini, akan dilakukan proses yang ketiga, yaitu proses augmentasi yang menghasilkan urin sesungguhnya yang sudah bercampur dengan zat-zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, pada bagian apa? Pada bagian tubulus distal. Nah, pada bagian tubulus distal ini, selain terjadi proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea, juga terjadi proses augmentasi tadi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Lalu nanti
urin ini akan melalui ureter lalu dikumpulkan ke kandung kemih. Kandung kemih ini merupakan tempat penyimpanan urin sementara dan memiliki dinding yang elastis, mampu meregang untuk dapat menampung sekitar setengah liter urin. Dan proses pengeluaran urin ini biasanya terjadi karena adanya tekanan di dalam kantung kemih. Nah, kontraksinya akan membuat urin keluar dari tubuh melalui uretra. Nah, begitulah proses terjadinya urin. Organ yang kedua dalam sistem ekskresi adalah kulit atau integumen. Nah, ketika berolahraga kita akan mengeluarkan keringat. Selain menjaga suhu tubuh, berkeringat juga berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Dan organ pada tubuh yang berfungsi mengeluarkan dan membentuk keringat adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar tubuh manusia dan merupakan pelindung bagian dalam tubuh. Kalau kita perhatikan di gambar, kulit terdiri dari dua lapisan utama, yaitu epidermis atau kulit ari dan lapisan dermis atau kulit jangat. Nah, epidermis yang bagian atas atau bagian luar dan dermis adalah bagian yang di bawahnya. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinasi. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Pada lapisan epidermis masih terdapat beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas, dan lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Pigmen melanin ini adalah pigmen warna kulit. Lalu lapisan dermis atau kulit jangat berada di bagian bawah dari lapisan epidermis. Ini terdapat banyak otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak atau glandula sebasea. Nah, kelenjar minyak atau glandula sebasea dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini juga disebut sebagai glandula sudorifera. Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang, pangkal kapiler darah dan serabut saraf. Pangkal kapiler darah dan serabut saraf ini menggulung dan berhubungan dengan kelenjar keringat. Nah, ini kelenjar keringatnya lalu terhubung dengan jaringan syaraf. Serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Kelenjar keringat akan menyerap air, ion, NaCl dan urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Lalu fungsi kulit yang lain adalah selain mengeluarkan keringat, melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran, panas, dan zat kimia. Lalu mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar, mengurangi kehilangan air. Nah, kelenjar keringat menyerap air dan garam dari darah di dalam pembuluh kapiler. Dan keringat dikeluarkan melalui pori-pori sekitar 50 ml per jam. Itu dalam keadaan normal ya, bukan dalam keadaan berolahraga. Jadi mekanismenya adalah proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus otak. Hipotalamus dapat menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air, garam, dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Lalu organ ketiga dalam sistem ekskresi adalah paru-paru atau pulmo. Nah, manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernapasan, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 ditambah uap air. Uap air dan CO2 inilah yang berdifusi di dalam alveolus kemudian harus dikeluarkan karena kalau tidak justru akan meracuni tubuh. Nah, oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah sebaliknya. Nah, di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Reaksi singkatnya adalah glukosa ditambah dengan oksigen akan dihasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, ini adalah zat sampah yang harus dikeluarkan melalui paru-paru yang merupakan salah satu rangkaian sistem ekskresi.
Organ yang keempat yaitu hati atau hepar. Selain berperan dalam sistem pencernaan, ternyata hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mensekresikan zat warna empedu yang disebut sebagai bilirubin. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Tubuh manusia ya sekitar 2 kg yang terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Nah, ini organ hati yang terhubung ke saluran empedu, lalu ada kantung empedu. Nah, ini kantung empedu. Biasanya berwarna hijau, ini dari zat warna empedunya. Ini sel-sel hati atau hepatosit. Nah, fungsi hati adalah menghasilkan empedu atau bilus yang mengandung zat sisa dari perombakan eritrosit di dalam limfa, lalu juga menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula darah, lalu tempat pembentukan urea dari amonia, menawarkan racun, membentuk vitamin A dari provitamin A, dan tempat pembentukan fibrinogen protrombin. Nah, dari yang tadi zat warna empedu yang disebut sebagai bilirubin, nah bilirubin ini dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Sel darah merah hanya memiliki rentang waktu sekitar 100 sampai 120 hari. Karena sel darah merah ini tidak memiliki inti sel dan membran selnya selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah. Karena tidak memiliki inti sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Lalu akhirnya sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limfa. Nah, hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa ke sumsum merah tulang yang akan digunakan kembali untuk membentuk hemoglobin baru pada sel darah merah yang baru. Lalu globinnya akan dipecah membentuk protein lain. Jadi globinnya dipecah menjadi asam amino yang digunakan untuk membentuk protein lain. Sedangkan hemin ini, hemin akan diubah menjadi zat zat warna hijau yang disebut biliverdin. Nah, biliverdin ini zat warna hijau yang kemudian dirubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning atau orange. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama dengan getah empedu. Getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari kemudian menuju usus besar. Nah, di dalam usus besar ini bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Nah, urobilinogen ini dirubah menjadi urobilin sebagai zat warna kuning pada urin dan sterkobilin sebagai pigmen coklat pada feses. Nah, itulah akhir dari sel darah merah tadi yang berusia 100 sampai 120 hari yang dirombak di dalam hati. Nah, organ hati juga berfungsi mengubah amonia atau NH3 yang berbahaya jika berada di dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Nah, urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama dengan urin. Itulah keempat organ yang berfungsi pada sistem ekskresi pada manusia. Nah, Ibu akhiri dengan kata-kata mutiara, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, intinya jangan pernah berhenti belajar. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.